Mengantisipasi gelombang kedua penyebaran virus penyakit mulut dan kuku terhadap hewan ternak, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat secara optimal dan tegas melakukan pengawasan lalu lintas hewan ternak dan potensi penyebaran melalui kambing dan domba. Hal itu dilakukan di setiap jalur pengiriman dan penerimaan hewan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat ingatkan seluruh warga masyarakat terkait gelombang kedua penyebaran penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak. Namun demikian, Kepala Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat, Muhammad Arifin Sujayana menyampaikan, pihaknya bersama tim Satuan Tugas Penanggulangan PMK telah mengambil langkah antisipasi gelombang kedua kasus penyebaran virus yang menyerang hewan ternak tersebut. Sebelumnya, akibat virus tersebut banyak peternak sapi yang mengalami kerugian cukup besar. Seperti diketahui bersama, virus penyakit mulut dan kuku pada hewan berdampak buruk pada kesehatan hewan itu sendiri. Kaki lihat, kalau kakinya bekas saya dibeli, bekas PMK, kakinya udah lihat yang ngora itunya kakinya. Yang sehat sapinya Pak, usus Pak. Seperti apa aja sih Pak? Pak sususnya paling saya ini pada obatan Pak, B-kompleks buat nafsu makan, terus kasih apa lagi obat-obatannya ada beli. Kemarin selain vaksin sama nafsu makan Pak, dikasihnya divaksin kemarin sama B-kompleks penafsu makan. Namun Arifin menyampaikan pihaknya menegaskan kasus PMK gelombang kedua di beberapa daerah seperti di Kabupaten Sumedang, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Sukabumi bukan varian baru virus PMK, melainkan faktor penyebab melalui lalu lintas hewan ternak dan virus yang menyebar melalui kambing atau domba. Temuan di zona merah PMK tersebut menjadi bahan evaluasi tim Satgas PMK untuk melakukan pengawasan secara ketat di lalu lintas hewan ternak yang masuk ke Provinsi Jawa Barat. Selain itu, tim Satgas pun terus melakukan pemeriksaan dan vaksinasi secara masif untuk hewan yang rentan terpapar PMK seperti sapi, kerbau, serta domba. Itu bisa kita pegang betul, kita melakukan. Ada mobile checkpoint, kita kerjasama dengan TNI, Polri, dengan Dinas Perhubungan, kemudian aktifkan juga checkpoint yang ada di kita, di Losari, dengan di Banjar, dan di Gunung Sindur. Tapi kan masyarakat itu usaha, yang kemudian mereka mencari jalan keluar. Kita sudah minta kepada BNPB supaya juga berkomunikasi yang masuk ke tol. Kan tidak pernah juga bisa ke Hadang. Nah, itu yang kemudian sekarang langkah-langkah kita adalah pengetatan kembali di lalu lintas. Supaya yang tadi sudah zero kasus, sudah kasusnya menurun, itu tidak nambah lagi. Karena langkah kita sudah kita lakukan maksimal, termasuk komunikasi, informasi, edukasi kita ke masyarakat. Dikatakan Arifin, tingkat kesembuhan hewan ternak yang terserang PMK di Jawa Barat sangat tinggi, yakni sebesar 80%. Pihaknya terus melakukan edukasi dan informasi mengenai pentingnya kebersihan hewan ternak dan kandang, kemudian melakukan vaksinasi dan mengecek secara teliti kondisi hewan yang akan diterima. Sebagai informasi, di Jawa Barat kasus wabah PMK sejak awal Mei hingga saat ini mencapai 60.000 kasus. Untuk itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat pun telah menyiapkan 200.000 vaksin PMK guna memutus rantai penyebaran penyakit yang menyerang hewan ternak tersebut. Dari Bandung, Jawa Barat, Bobi Roska, Lingkar TV, melaporkan.